Bab 480. Jangan terlalu serakah. Sangat lama kemudian, Audrey baru berkata, "Kamu terluka, lalu aku bukan dokter, jadi tidak ada gunanya bagiku untuk berada di sini." Siapa yang bilang tidak berguna? Colden melihatnya, matanya terus menatapnya, lalu bibir tipisnya terbuka, "Kemarilah." Meskipun wajahnya masih pucat, tapi lebih baik dari sebelumnya. Audrey tidak berjalan ke depan, malah berdiri diam dan berkata, "Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, maka katakan saja, aku dapat mendengarnya." "Benarkah?" Colden tertawa dingin, "Tapi aku tidak bisa, kemarilah." "Audrey, kamu jangan terlalu serakah." "Baik, kalau begitu aku ke sana." Selesai bicara, Colden hendak berdiri dan berjalan ke arahnya. Tapi ekspresi Audrey langsung berubah ketika dia bergerak. Dia langsung berjalan ke arahnya tanpa memikirkan apapun, kemudian menekannya di tempat tidur. "Kamu jangan asal bergerak, dokter baru saja mengobati lukamu. Mengapa kamu?" Kata-kata terakhir sudah tenggelam karena pelukannya. Audrey dipeluknya, tapi ekspresi Audrey sedikit bengong, detak jantungnya juga seperti berhenti sejenak dan napasnya penuh dengan aura pria ini. Meskipun ini adalah rumah sakit. Bulu mata Audrey gemetar, suara sedikit gemetar. Apa yang kamu lakukan?" Colden menarik napas dengan rakus di antara lehernya, lalu berkata, "Memastikanmu baik-baik saja." "Audrey, aku sangat baik, cepat lepaskan aku," kata Audrey sambil ingin mendorongnya. Colden mendengus kesakitan, juga berhasil menghentikan gerakan Audrey. Dia adalah orang yang melihat luka-lukanya dengan mata sendiri, juga melihat sangat lama, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa ngerinya luka-luka itu. Jadi sekarang dia berteriak kesakitan, itu pasti sakit yang nyata, bagaimanapun juga dia yang melihat saja merasa tidak tahan. "Kamu sangat baik, tapi aku tidak baik." Suara Colden sangat sedih. Semua panasnya dihembuskan ke leher Audrey dan dia sangat sedih. "Meskipun ini hanya satu pelukan, apakah kamu juga ingin mendorongku?" Audrey mengedipkan matanya, lalu merasa mengapa orang ini mengambil keuntungan darinya karena lukanya. Dia menarik napas dalam untuk menenangkan diri. "Lalu, berapa lama kamu ingin memelukku?" "Tidak lama, hanya sebentar saja." "Baik, aku mempercayaimu kali ini." "Peluk sebentar ya, peluk sebentar. Siapa suruh dia adalah pasien dan dia terluka karena dirinya. Dia tidak mungkin mendorongnya dengan kuat, kan? Lagi pula hanya dipeluk sebentar, juga tidak akan kekurangan daging." Colden juga pernah memeluk dirinya dulu, jadi anggap ini sebagai pelukan dulu saja. Tapi dia telah meremehkan sikap senonoh Colden. Awalnya mengira dia akan memeluknya dengan tenang. Tidak disangka bocah ini hanya tenang sejenak, lalu tangan yang memeluk pinggangnya mulai lasak. Awalnya tangannya hanya bergerak dengan pelan, tidak ada tindakan lain. Tapi dia mungkin menyadari bahwa Audrey tidak melawan, jadi Colden semakin bersemena-mena. Tangannya mulai naik ke atas dengan pelan, lalu memegang punggungnya dengan pelan. Setelah Audrey merasa ada yang aneh sampai mengerutkan alis, dia baru menengadahkan kepala melihat apa yang dilakukan Colden. Akhirnya dia melihat ada bayangan hitam di depan matanya ketika dia menengadahkan kepala. Kemudian bibirnya menjadi lunak. Ada ciuman hangat di bibirnya. Audrey membelalak mata, dia merasakan sengatan listrik di hatinya dan sedikit mati rasa. Dia menatap Colden yang di depan dengan kaget. Mungkin karena sakit, jadi dia tidak membuka matanya, lalu bayangan yang di sekitar bulu matanya juga terlihat sangat lemah. Audrey baru merespon setelah beberapa detik, lalu mendorongnya secara refleks, alhasil tidak ada respon setelah didorong. Dia dorong sekali lagi, tapi Colden berteriak sakit dan terdengar suara kecil dari bibirnya. Audrey melihat keringat dingin di dahinya, hatinya melunak lagi dan dia hanya bisa melepaskan tangan untuk tidak mendorongnya. Tapi dia hanya bisa menuruti permintaannya jika tidak mendorongnya. Audrey tidak pernah berpikir, setelah 5 tahun, dia bisa seperti sekarang.
membiarkan dia memeluknya dan menciumnya dengan lembut. Colden tidak mencium dengan kuat, hanya dengan lembut. Seperti kepingan salju yang jatuh di tanah saat musim dingin, tidak ada keinginan dan kotoran. Waktu terus berlalu, Audrey sama sekali tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Colden akhirnya melepaskannya, tetapi bibir tipis yang panas itu jatuh di dahinya, atas kepala, kemudian dia berkata dengan suara kecil, "Kamu bersedia membiarkan aku memelukmu dan mencium dengan tenang, meskipun aku mati. Aku juga merasa sepadan." Audrey, orang ini. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan tidak menjawab apa-apa. Setelah beberapa saat, Audrey baru menengadahkan kepala dan menatap Colden dengan kejam. "Apakah kamu lapar? Perlukah aku menyiapkan makan untukmu?" Jarak antara mereka berdua sangat dekat, karena ciuman tadi, jadi masih ada sedikit napas ciuman yang tersisa di dalam udara. "Apakah kamu bersedia menyiapkan makanan untukku?" Colden malah bertanya kembali. Audrey terdiam beberapa saat, kemudian memandang pria yang mengambil keuntungan darinya dengan kesal. "Kamu terluka karena aku, mungkinkah aku tidak bersedia?" Bawah mata Colden menjadi tidak senang ketika mendengar ini. "Ternyata kamu ingin menyiapkan makanan untukku karena aku terluka demimu." Tidak lama, kesedihan di matanya digantikan dengan perasaan lain. Dia menatapnya dengan tajam. "Kalau begitu, bisakah kamu menjagaku dalam beberapa saat ini?" Audrey yang berdiri tegak barusan, tiba-tiba hampir jatuh ke depan karena apa yang dia katakan. Untungnya dia bisa menstabilkan diri sendiri. Dia menatap pria di depannya, lalu ada senyuman jahat tersembunyi di antara bibir tipisnya. Dia ini sengaja mengambil keuntungan darinya karena lukanya. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak mungkin meninggalkannya di sini, kan? Audrey menggertakkan gigi dan berkata, "Aku bisa menjagamu, tapi kamu tidak boleh bersikap seperti tadi." "Bersikap seperti tadi? Bersikap seperti apa?" Colden menggerakkan alisnya, lalu ada rasa kepuasaan di alisnya. Tampilan ini sangat menjengkelkan, sedangkan Audrey tidak ingin memperhatikannya dan berkata dengan dingin, "Aku akan kembali dulu, aku akan datang membesukmu nanti. Apakah kamu bisa sendirian?" "Berapa lama?" "Tidak tahu." "Jangan terlalu lama, bagaimana jika lukaku sangat sakit dan aku pingsan?" "Audrey, 1 jam kemudian, aku akan kembali." Colden akhirnya tersenyum dengan puas, "Baik." Dia menatap Colden dengan sedikit khawatir ketika Audrey ingin pergi. Meskipun ekspresinya terlihat senang, juga sangat menyebalkan, tapi jika dilihat dari bibirnya yang pucat dan keringat di dahinya, dia bisa melihat bahwa kondisinya saat ini tidak baik. Jadi dia harus segera kembali. Setelah Audrey keluar dari bangsal, juga mendengar suara langkah kakinya berjalan jauh. Senyuman jahat di wajah Colden pelan-pelan menghilang, kemudian digantikan oleh ekspresi sakit. Rasa sakit di punggungnya membuatnya bertanya-tanya dia harus mempertahankan posisi yang mana. Dia tidak mungkin bisa tidur berbaring, juga tidak mungkin terus tidur tengkurap menghadap bawah. Hanya saja, Colden merasa terluka adalah hal baik ketika memikirkan rasa manis di sudut bibirnya. Tidak lama, dia menutup matanya dan menertawakan dirinya sendiri tanpa daya. "Colden, tolong kamu jadilah orang." Bersambung.